A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di Al-Kahfi yang tadi kita baca, ada ayat yang mungkin ini kalau di mention bisa bikin tersinggung ya. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ayat 22. Apa dah? 18:22 hari Jumat dibaca Al-Kahfi. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ditutup dengan kalimat Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Penekanannya itu bukan pada berapa jumlah Al-Kahfi, tapi antum lihat ada satu makhluk yang ikut dan tidak peduli gitu berapa pun jumlah orangnya, dan dia ada itu. Binatang itu, makhluk itu bernama anjing, kalbu. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Kalau ada yang bilang 3, maka yang keempat adalah anjingnya. Kalau ada yang bilang 5, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, maka yang keenam adalah anjingnya. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Kalau ada yang bilang 7, maka anjingnya ya. Dah, berhenti dulu. Bisa tebak tak kira-kira apalah yang mau kita bahas pagi ini? Oke. Gimana? Kemarin yang dapat hadiah siapa? Berapa orang saya bilang kemarin? 4 ke? 3 ke 4? 4 ya? Gak apalah. Ini pakai uang monopoli ya. Takut saya berdosa. Mana orang-orang udah hilang dah. Ini ada 4 orang ya. Ini untuk DP umroh insyaallah. 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. Ini saya simpan sini. Takut lupa. Ya, Maruf, coba. Seekor anjing yang kita kenal bahwa Beliau ya. Masya Allah. Binatang yang kita dilarang untuk menyentuhnya, tapi
Tapi ada yang membolehkan untuk memeliharanya karena dengan alasan tertentu seperti penjaga kebun dan lain-lain. Tapi tetap menyentuh air liurnya hukumnya najis. Tapi karena dia membersamai dakwah, ada dalam perjalanan membesarkan agama Allah, binatang ini disebut Allah dalam Al-Quran. Tidak peduli mau 3, 6, 7, berapa jumlah Ashabul Kahfi itu? Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang lebih tahu berapa jumlahnya. Tapi yang sudah pasti guguknya tetap satu. Jadi kemuliaan seseorang, ini betul yang komen di Instagram, tergantung bersama siapa dia bergaul. Seekor anjing disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita bisa lebih baik dari makhluk yang bernama anjing. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Allah bilang yang tahu itu sedikit sekali, maka jangan nebak-nebak, jangan ngira-ngira. Banyak hal yang kita bisa lakukan, yang mampu kita fikirkan, yang tidak mampu lepaskan. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah, dalam setiap kebaikan itu selalu ada ujian ketulusan, ujian keikhlasan dalam membersamainya. Pasti iblis ganggu dan bikin antum ragu-ragu. Saya ulang ya, pasti iblis ganggu dan bikin ragu-ragu. Kemarin saya kencang ngomong, ayo dagang, ayo jualan. Pagi ini dibuka dengan cerita anjing tadi. Membersamai setiap kebaikan itu ada yang ganggu dan ada yang bikin ragu. Karena kemarin saya sudah bahas tentang bisnis. Saya pengen ngasih tahu abang kakak hari Jumat yang penuh berkah ini, ada bisnis yang kita bisa kerjakan sama-sama, ada usaha atau apapun yang antum sedang geluti, penting sekali untuk mengerti pondasinya. Dua kaki atau dua pondasi dasar dalam memulai bisnis. Nanti biar Ustaz Haidir sampaikan ulang. Antum lihat bagaimana tadi cerita seekor anjing yang dimuliakan Allah ketika dia membersamai, walaupun mungkin mohon maaf gitu, tidak juga terlalu banyak fungsinya gitu. Tidak bisa dia ceramah, dia hanya ikut membersamai, jangan nempel. Nah, bisnis yang mungkin kita rintis, karena saya kemarin bicara tentang bisnis, mungkin juga tidak berkontribusi besar untuk umat ini. Tapi teman-teman pastikan itu memulai dengan benar, karena nanti besar atau kecil itu urusan Allah. Dibesarkan atau dikecilkan itu urusan Allah. Kadang-kadang kita berpikir nominalnya yang harus besar, uangnya yang harus besar.
Ternyata tidak begitu cara Allah mewujudkan apa yang kita harapkan. Nah, supaya antum tidak rugi dua kali, satu bangkrut, yang kedua salah langkah, maka pagi ini, sebentar ini saya mau menyampaikan poin penting. Ada dua kata kunci atau dua kaki penting untuk memulai bisnis, memulai usaha, supaya teman-teman jalani ini dengan benar sejak awal. Nomor satu, buanglah kata-kata kompetitor dalam menjalani bisnis, dalam menjalani usaha. Kemarin kan kita bahas tuh, jadilah saudagar yang dermawan, jadilah saudagar yang jujur, jadilah saudagar yang berdagang berjual beli yang jujur dan dermawan. Nah, saudagar, pengusaha, atau antum karena hari ini banyak yang mau resign. Saya dengar ada beberapa kawan-kawan kita mau resign, mau berhenti, mau mulai bisnis, mulai dagang. Nah, antum jangan hanya fokus pada produk, jangan hanya fokus pada brand apa, tapi mindset seorang saudagar muslim itu harus benar. Apa mindset nomor satu? Buang kata-kata kompetitor. Itu sering digunakan oleh saudagar-saudagar, pengusaha-pengusaha, kompetitor kita. Sehingga semangatnya adalah bersaing, semangatnya adalah dendam, semangatnya adalah kesal, semangatnya pengen menjatuhkan. Usaha ini satu dari sekian banyak. Kenapa saya bahas usaha atau bisnis? Saya pengen abang kakak mengikuti sunnahnya Rasulullah, dan itu amalan disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ahallallahul bai'ah. Allah menggunakan istilah yang lain, yaitu tijarah, perniagaan. Maka dulu ada istilah tajir, tajirun atau tujar. Seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, beliau mendirikan Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para saudagar. Di Indonesia tujar ismul fa'ilnya disebut tajir, lalu diambil jadi bahasa Indonesia oleh orang-orang Jakarta, Kajarta, ya kan? Disebut tajir banget sih lo, tajir banget. Tajir menunjukkan kata-kata kaya, padahal tajir itu artinya tijarah, perniagaan, perdagangan. Beda makom. Buang kata-kata kompetitor. Kenapa dibuang? Karena kata-kata kompetitor ini bisa berpotensi merusak tauhid. Kompetitor kita gimana nih? Kompetitor gimana? Saya pernah ngajarkan anak-anak saya waktu ada buka roti yang mirip sejenis bahkan dengan waktu itu roti gembul. Saya bilang, nak, ini jualan roti yang sama dengan punya kita, ya kan? Doakan nak supaya tambah berkembang, tambah sukses, tambah berhasil. Energi kita akan habis kalau kita menganggap orang yang dagang bisnis itu adalah kompetitor. Kita akan sulit bersaing, kita akan sulit move on, kita akan sulit sekali untuk punya ide karena otak kita terkunci dengan satu kata, yaitu kompetitor. Kata-kata kompetitor ini juga bisa berpotensi merusak tauhid, seolah-olah rezeki diatur oleh kehebatan marketing, sales, promosi, produksi, kualitas produk, dan lain-lain. Padahal teman-teman, abang kakak semuanya, semua bisa di copy. Produk, strategi, copywriting, apalagi branding, promosi, media promosi, sosmednya bisa sama copy paste.
Tapi yang tidak bisa dikopi adalah rezeki. Jumat ini saya mau sampaikan materi yang ringan supaya antum semangat untuk berdagang, berbisnis, berusaha. Kompetitor ini akhirnya membuat kita sedikit terganggu tauhidnya, sehingga mengatakan gara-gara dia Ustaz, omset saya turun. Mereka ngambil market saya, Ustaz. Marketmu bisa diambil, tapi rezekimu tidak bisa diambil. Ya, buat adik-adik, abang-abang yang baru mau memulai bisnis, karena saya baca tuh PHK besar-besaran hari ini, sampai 18.000, 10.000, 20.000 di PHK. Itu perusahaan-perusahaan yang katanya kelas dunia. Mudah-mudahan kita dunia akhirat gitu terus. Bisnis-bisnis yang kita rintis bisa diwariskan. Bisnis yang kita rintis bisa membuat kita dekat dan ingat pada Allah. Bisnis dan produk yang kita jual ini bisa mendatangkan banyak keberkahan dari Allah. Maka bisnisnya boleh sama, produk boleh sama, market boleh sama, tapi rezeki pasti berbeda. Ingat cerita burung gagak yang punya anak bau, ditinggalkan anaknya, ternyata burung gagak tetap bisa bertumbuh karena bau busuk itulah yang mendatangkan ular atau makanan. Abang kakak yang baik, yakini betul bahwasanya rezeki itu dari Allah. Kenapa? Supaya nanti kalau itu datang kita tidak sombong. Qarun pernah bilang begini, innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa berhasil itu, kata Qarun, karena kepintaranku. Itu kalimatnya sama persis dengan orang yang berbisnis, berusaha, lalu mengatakan gini, ini semua hasil kerja keras kita. Pernah dengar nggak orang ngomong gitu? Hah? Ini hasil kerja keras kita. Ini hasil jerih payah saya, Bapak Ibu. Saya bisa seperti ini karena kerja keras, Bapak Ibu. Kerja keras faktor pendukung, faktor utama tetap rezeki dari Allah. Maka ketika itu sudah di atas, kalimatnya harusnya pakai Nabi Sulaiman, bukan kalimatnya Qarun. Kalimat Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Allah. Rumusnya sebenarnya sederhana, tapi ini harus diulang-ulang berkali-kali. Kadang-kadang antum takut gitu bersebelahan dengan orang yang punya dagangan yang sama. Tancapkan kuat-kuat. Nah ini testimoni ya, kita baca testimoninya kawan-kawan. Di mindset saya tanam mempermudah urusan orang lain, pasti Allah akan mempermudah urusanmu. Melarisi dagangan orang lain, pasti Allah akan melarisi dagangan kita. Testimoni yang kedua, saya sering kasih jamaah umroh ke travel lain. Pasti setelah itu Allah datangkan calon tamu-tamu Allah untuk yang kami layani. Bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Kalau pakai otak, pakai logika, antum pasti tidak terima. Tapi kalau pakai iman dia masuk. Itu yang saya bilang, Islam saja belum cukup, proseslah dia menuju iman. Masuk ke zona iman, zona yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Rezeki itu termasuk sesuatu yang gaib. Kita di tengah ketidakpastian hari ini, yang ini ditumpuk, yang ini ditimbun,
produk ini dinaikkan harganya, yang ini diinikan, yang ini dipojokkan, ini dijatuhkan. Antum lihat carut marutnya dunia hari ini, lihat tak? Makin bingung, makin tak jelas mana yang hak, mana yang batil. Zona iman membuat kita yakin bahwasanya setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti ada rezekinya. Nah, zona ikhtiar pertama yang diajarkan dan disunnahkan oleh Rasulullah adalah jual beli, berdagang. Dagang atau bisnis ini modalnya bukan cuma modal duit, tapi juga harus ada modal iman. Maka tadi saya bilang, begitu antum meletakkan iman di hati, dagangnya berhasil, antum akan bisa deklarasi hadza min fadli rabbi, karunia Tuhanku. Kalau antum memulai bisnisnya dengan modal semangat, modal kerja keras, modal pokoknya pontang-panting, begitu berhasil antum nggak mungkin melibatkan Allah dan nggak mungkin bilang ini karunia Allah. Maka dengan mudah mengatakan ini hasil kerja keras saya, ini hasil jerih payah saya. Makanya begitu diminta zakat, ya tidak mau. Saya tadi malam riset, sengaja postingan Baitul Mal tuh. Poster muka siapa tuh? Saya sudah posting 13 jam. Ini ya contoh ya, ini kan riset saya. Saya sudah posting 13 jam. Sudah saya posting. Antum tahu berapa yang respon? Yang komen ada 2.000 orang. 2 biji, maksudnya ibunya mulai 3 hilang. Yang komen cuma 2. Yang nge-like itu 172 orang dari 297.000 yang follow. Memang konten infak atau zakat itu tidak menarik. Karena semua akan bilang, aku tidak mampu bayar zakat. Convertkah postingan itu? Allah a'lam. Walaupun saya sebenarnya tidak pernah benar, tapi justru yang jadi note, kalau yang like banyak aku tuh tidak terlalu saya gimana kan gitu. Jadi saya nge-notes tuh berapa kali saya coba posting, kok yang like tuh 100, komen 2. Memang zakat tuh tidak tertarik, tidak menarik memang. Di sisi lain kita harus introspeksi cara kita mempostingnya, cara kita membuat kontennya. Tapi abang kakak tahukah bahwasanya sebenarnya zakat itu solusi buat kegelisahan para saudagar. Pengusaha-pengusaha tuh hatinya gelisah, tidak tenang, bercampur hartanya, maka zakat hadir sebagai solusi. Cuma untuk mengeluarkan zakat itu setan luar biasa. Karena antum akan diganggu, lalu dikatakan udahlah bayar seorang ya, hitung seorang bagikan seorang. Gimana? Hitung seorang, distribusikan seorang. Saya teman-teman, ya, saya tahu cara distribusikan zakat, insya Allah paham cara distribusikannya. Tapi saya pilih bayar zakatnya ke Baitul Mal, supaya Baitul Mal yang mendistribusikan. Para saudagar-saudagar yang hari ini gelisah, saudagar-saudagar yang hari ini hidup tidak tenang, solusinya itu zakat. Kenapa nih? Jadi postingan itu riset bagaimana orang-orang sebenarnya datang helper. Saya bilang sama influencer zakat.
abang yang bicara tentang zakat. Coba aja orang bicara zakat, kasih tahu sama dia, I want to help you. I want to help you. Dan abang kakak, hadza min fadli Rabbi tadi itu bukti nyatanya adalah dia tunaikan zakat. Tapi kalau tadi dia memulai bisnis dengan mengatakan ini hasil kerja kerasku, ini hasil jerih payahku, maka zakat hanya numpang informasi zakat itu ya skip, macam-macam dalil tidak masuk nisab, belum sampai haul katanya. Kapan kira-kira dia insaf dan sadar? Nanti udah nyungsep, udah masuk paret, udah bangkrut, istri minta cerai, keluarga sakit, nah baru datang Ustaz, kira-kira salah saya apa Ustaz? Rukun Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? Tapi yang dijalankan cuma 3. Syahadat, sholat, puasa. Zakat sama haji itu tidak masuk hitungan. Haji katanya kelamaan, zakat katanya belum masuk nisab. Baitul Mal dipisah dengan sholat, sholat dipisah dengan Baitul Mal. Ada masjid tak ada Baitul Malnya, ada Baitul Mal tak ada masjidnya. Fakta atau mitos? Rukun Islam tuh 5, tapi bayar zakat pakai cara sholat. Niat baik benar, cara salah. Kehitung zakat nggak dia? Dah. Zakat tuh hukumnya wajib atau sunnah? Kalau wajib ditinggalkan dosa. For your information, bukan cuma dosa, musyrik. Nih, udah berapa kali materi ini nih? Antum-antum semuanya harus pandai nih. Orang-orang pusat dakwah, ini bukan ayat Ustaz Adam. Pernah ada yang bilang gini, kan kita nyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oh, itu ayatnya Muhammadiyah katanya. Hah? Ayat Muhammadiyah. Karena memang dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan, terus ada ayat NU ke? Ada ayat Wahdah Islamiyah ke? Ada ayat Persis ke? Gimana ceritanya tuh? Dah. Kul innama ana basyarum 41 ayat 6, buka-buka. Nanti bertanya ya, kita ada grup konsultasi zakat nanti. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik. Wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Musyrik yang kita paham nyembah berhala. Musyrik yang kita paham pergi ke dukun. Musyrik yang kita pernah dengar percaya sama jimat, sesajen, dan seterusnya dan seterusnya. Dah.
Di ayat 7-nya Allah sampaikan jelas. Ini tidak perlu tafsir sepertinya. Ayat ini jelas tidak? Mutasyabihat atau muhkamat ini? Mutasyabih itu artinya sama-sama. Kalau muhkamat jelas konteksnya. Baca asbabun nuzulnya, lihat apa yang Allah firmankan. Al-musyrik itu siapa? Yang tadi saya bilang rukun Islam itu 5, tapi diedit jadi 3 sekarang. Kalau apa boy? Islam aku Pak Ustaz. Islam saya. Kapan Islamnya? Waktu Idul Adha. Pas ngambil kupon daging kurban, Islamnya. Musyrik ternyata alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Ingkar terhadap kehidupan akhirat dijadikan yang nomor 2. Allah sebutkan nomor 1-nya, alladzina la yu'tuna zakah. Saya tak pernah ada masalah dan tak pernah ngerasa sedih ketika postingan tentang zakat tak ada yang peduli gitu. Saya sudah posting, saya sudah sampaikan. Buat yang belum mampu, berdoalah semoga Allah izinkan bisa jadi muzaki. Tapi buat abang kakak yang hari ini punya rezeki, kau bersembunyi di balik belum sampai nisab, belum sampai haul, tunggu Allah bantai sehancur-hancurnya. Tidak doakan saya hari mati, cuma ngasih tahu berapa banyak orang yang dibantai Allah, dicuri, dirampok hartanya oleh Allah dengan cara yang tidak pernah diprediksi. Bayar zakat. Musyrik. Orang tanya saya, Ustaz bagaimana cara Ustaz bayar zakat? Saya memilih bayar zakat setiap bulan. Berapa nominal? Tanya sama bagian ADM. Segitu saya bayar zakat tiap bulan. Itu zakat saja, bukan ziswaf. Infak saya beda lagi plotnya, wakaf saya beda lagi plotnya, sedekah beda lagi plotnya. Tanya sama Baitul Mal, betul tidak saya bayar zakat di Baitul Mal? Cek, mereka bisa cek. Ada Ustaz Zakwan, ada Ustaz Adam, ada GAS itu gerakan sadar zakat kemarin didirikan oleh Abangda Agung Solihin, dokter. Apa rasanya baca ayat alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun? Itu termasuk orang yang musyrik. Kesetrum enggak rasanya? Enggak tahu. Dan saya pernah dengar cerita dari beberapa orang kakak-kakak yang dia cerita, Ustaz, saya dulu tak kenal zakat Ustaz, tak tertarik bayar zakat. Tahunya cuma zakat fitrah yang setahun sekali itu dia. Betapa awamnya masyarakat kita. Dan alhamdulillah beliau cerita sama saya, Ustaz sekarang saya apa-apa saya bayar zakat, saya tunaikan, hidup saya lebih tenang. Bayangkan tuh, mahal. Semoga kakak diberkahi Allah, dimuliakan Allah dunia akhirat, rezekinya semakin berkah. Dan ketenangan itu priceless, tidak bisa dibayar pakai uang berapapun. Maka para saudagar yang menanamkan tauhid yang benar dalam dirinya, tidak ada kompetitor. Allah adalah Rabbul Alamin yang membuka pintu rezeki. Maka ketika datang rezeki banyak kepada dia, dengan ringan juga dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Bisa dipahami tidak poin penting saya pagi ini? Kenapa banyak saudagar pelit? Kenapa sudah punya bisnis besar-besar kok tidak mengeluarkan zakat? Kenapa? Kenapa? Karena menganggap itu pekerja keras, karena menganggap itu hasil kerja jerih payah, hasil keringat saya. Datang ke Baitul Mal konsultasi, tanya aja. Kita punya tim, sudah ada aplikasinya juga, Zakat BMI. Buat antum yang punya aplikasi Android, download itu Zakat BMI, buka di Play Store.
lihat ada zakat BNI. Di situ bisa konsultasi, bisa nanya-nanya, bisa tahu nomor rekening. Yang punya Android, iOS lagi kita daftarkan. Buka itu Android, download aplikasinya namanya Zakat BNI. Konsultasi, tanya situ. Bayar zakat. Kalau infak atau wakaf, antum mau salurkan sendiri atau antum mau milih sendiri, itu terserah. Tapi zakat kasih ke amin, biar mereka mengumpulkan. Misalnya gitu loh, bayangkan kita ini ada 10 orang. Kalau satu orang zakatnya 1 juta, ya kan? 1 juta, misalnya zakat 1 juta, itu harus dibagi 8. Cuma 125.000, satu mustahil. Bisa beli apa? Tapi kalau 10 orang tumpuk di Baitul Mal, berapa jadinya? 10 juta dibagi 8, 1 juta. Nah, lebih terasa dia dibagikan kepada mustahil. Itu fungsinya ada Baitul Mal. Maka Allah menanamkan syariat itu aqamus shalah wa atuz zakah, aqamus shalah wa atuz zakah. Umar Abu Bakar As-Siddiq itu jadi khalifah pertama kali. Pertama kali Abu Bakar As-Siddiq itu yang diperanginya adalah orang yang tidak membayar zakat. Sahabat-sahabat yang lain menahan, mengatakan janganlah, gak terlalu ekstrim benar. Apa kata Abu Bakar? Apa kau mau memisahkan sholat dengan zakat gara-gara wafatnya Rasulullah? Ini hal yang sangat serius abang kakak. Maka tadi saya bilang rukun Islam ada 5, tapi hari ini diedit jadi 3. Sholat dengan zakat tidak bisa pisah. Maka saudagar yang menanamkan tauhid nomor 1 di dalam dirinya, aku adalah pengusaha yang yakin rezeki datang dari Allah. Tugasku ikhtiar maksimal, rezekiku dari Allah, bukan harta yang aku minta lewat wasilah bisnis ini. Aku berharap ada rezeki yang Allah berikan. Begitu datang rezekinya, zakatnya jadi ringan kita keluarkan. Bisa dipahami? Kenapa orang pelit? Karena menganggap itu hasil kerja keras. Kenapa orang sulit untuk mengeluarkan itu? Yang mau konsultasi zakat, yang mau nanya-nanya, sudah ada, kita siapkan forumnya. Ini nomor HP-nya ya. Saya sebutkan ya. 0811 dah 5620 0811 5620 043. Ustadz, apa bedanya zakat dengan sedekah? Beginilah kondisi umat kita. Nanti saya ngasih pengajian 10 tahun akan datang, akan ada lagi pertanyaan gitu. Apa bedanya zakat dengan sedekah? Kosong 0811 562 0043. Save nomornya, tanya di situ. Semua pertanyaan tentang zakat, tanya di situ. Itu nomornya Baitul Mal. Nanya gratis. Dan saya mau menekankan lagi, hai pengusaha-pengusaha, saudagar-saudagar, saya mau tanya, jawab ya. Zakat itu untuk kita atau untuk Allah sih sebenarnya? Allah perlu enggak zakat gitu tuh? Berapa sih zakat gitu tuh? Zakat itu untuk save nomornya tuh, tanya konsultasi. Ada dibuatkan grup WhatsApp. Nanti nomor tadi invite orang-orang tuh ke grup konsultasi zakat.
ada Ustadz Adam, ada Ustadz Zakwan, ada Ustadz Aidir, ada Ustadz Andika, banyak kawan-kawan di sana yang akan masuk di grup konsultasi zakat. Udah? Wahum bil akhirati kafirun, makanya dianggap musyrik. La yu'tuna zakah, dianggap musyrik. Abang kakak, pondasi yang tadi saya sampaikan itu jadi pengingat usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Semoga kita bisa masuk ke dalam hati kita, membuang kata-kata kompetitor, meyakini rezeki datangnya dari Allah, sehingga begitu Allah datangkan rezeki itu kepada kita, kita dengan ringan dan mudah mengeluarkannya juga dan mengembalikannya kepada Allah. Tentu ini ujian. Kalau tak berduit tuh enak ngangguk-ngangguk ya. Betul Ustaz. Insyaallah. Semoga nanti saya punya duit begitu. Iya. Apa? Begitu datang duitnya, laku tanahnya, disewa rukonya. Pakai jurus? Tahu kok? Bukan sebiji dua biji, bukan sehelai dua helai yang saya temui itu. Oh, ada yang nanya, Ustaz, kaki yang kedua apa Ustaz dari saudagar? Buang kata-kata target dalam bisnis. Kata-kata target buang, ganti dengan doa. Apa bedanya target dengan doa? Kalau target, begitu targetnya terwujud, dia akan bilang ini hasil kerja keras kita, strategi marketing kita berhasil Bapak Ibu semuanya. Maka kita akan tingkatkan lagi target kita. Wah, gila. Siapa yang pernah ada di zona itu? Atau masih di zona itu? Mana Riz? Pernah di zona itu Riz? Kenyang. Kita kerja atau dikerjain? Bos enak-enak, kita yang diija-ija. Coba bilang, bos enak-enak, kita yang diija-ija. Terus aku bilang, kita berproses, nggak apa-apa. Innallaha ma'as-sabirin. Nggak kayak gitu sabar aplikasinya. Kau tak bisa sholat, kau tak bisa nutup aurat. Waktu azan kau masih rapat. Kau kerja atau dikerjain? Kau manusia merdeka, berhak menentukan surga, mau berhenti, resign. Kalau pekerjaan itu tidak bisa datangkan kebaikan. Posnya enak-enak, kau diinjak-injak. Target. Bosnya tak punya iman, yang kerja iman pun kadang datang kadang hilang. Dah error berjamaah. Ya, zona curhat dimulai. Semuanya sudah mulai curhat, saudara-saudara. Target. Begitu tercapai langsung bilang ini hasil kerja keras kita. Tapi kalau jadi doa, kan buang kata-kata target, ganti target jadi doa. Sama aplikasinya. Contoh, doa kita tahun ini kita akan buka 10 cabang. Doa bukan target. Target kita. Apa bedanya Ustadz Ayaman antara target dengan doa? Beda ketika terwujud. Kalau tercapai,
Orang yang menjadikan target itu pasti sombong, confirm. Tapi kalau jadikan doa, antum akan bilang alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, atas izin Allah bisnis kita berkembang. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan itu bukan basa-basi. Bukti nyata antum mengatakan hadza min fadli rabbi itu outputnya ziswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, turun bisnis itu. Untuk diri sendiri udah ambil secukupnya. Tentukan titik cukup, sisanya geser. Dan percaya atau tidak, tapi antum sebaiknya tidak usah percaya. Semakin digeser itu semakin banyak. Tapi tidak usah percaya, tidak masuk akal. Ya, tidak usah percaya. Kerja mati-matian, mengorbankan sholat. Waktu sholat masih rapat, begitu resign langsung ada pengganti. Ganti kata-kata target dengan apa? Doa. Doa kita 10.000 downloader. Doa kita 10 cabang. Doa kita 1.000.000 anak yatim penghafal Quran. Doa kita 1.000 masjid makmum mandiri. Doa kita 10.000 mustahil produktif. Doa kita 15 miliar satu bulan. Doa kita gitu. Kita melibatkan apa? Harta, tenaga, pikiran, waktu, doa, semua kerja. Kayak orang berenang. Paru-parunya berfungsi, kakinya bergerak, tangannya, matanya, semua itu kayak orang berenang. Totalitas gitu. Ketika terwujud kita bilang alhamdulillah karunia Allah. Keluar sesuatu. Zakat, infak, sedekah. Kalau belum membuktikan pasti gak akan percaya. Jadi buktikan saja dulu, geser. Saya bilang gak usah percaya, gak usah antum dengarkan benar omongan saya nih. Diskusikan ya dulu. Apa? Omongan saya nih di SMK ini gak usah selalu didengar benar gitu. Diskusikan dulu, bawa warung kopi, debat-debat dulu gitu. Curiga, masukkan ya curiga tuh, ya hasad masukkan sekalian, jadikan bumbu ya. Saya percaya Ustaz, jangan percaya. Dan lihat bagaimana orang kalau menjadikan target sebagai tujuan, dan ketika target tidak terwujud maka langsung stres, putus asa. Betul gak? Gila. Apa? Menyalahkan Allah. Percuma aku selama ini ngurus anak yatim. Apa gunanya aku sholat selama ini, ternyata tidak bikin berhasil juga. Di mana Allah? Mantap. Kenapa Allah perlakukan saya seperti ini? Bagus mulutnya. Tapi kalau dia menjadikan doa, begitu tidak terwujud, dengan santai dan tenang dia bilang, oh Allah lagi menyiapkan yang lebih baik untuk saya.
orang yang menjadikan doa sebagai visi misi perusahaan atau bisnisnya, begitu tidak terwujud, misalnya gini, pengennya A terjadinya B gitu, apa yang kita bilang? Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Al-Baqarah 216. Tapi sekali lagi materi saya ini jangan dipercaya. Terus apa Ustaz? Dikerjakan. Enggak apa-apa. Soalnya beberapa orang yang saya dengar tuh, saya baru paham gitu. Enggak semua orang tuh dengar materi pagi ini langsung mau praktek hari ini. Ada yang udah sekian belas abad gitu baru gitu. Ustaz, lama saya start, udah sekian tahun baru saya ini kan. Ternyata benar yang saya bilang. Bila kakak dengar materi itu 2017 akhir, baru cerita sama saya 2023, 2018 Ustaz saya cerita. Saya ketemu sama siapa di mana gitu, di luar kota kadang-kadang dia cerita, Ustaz boleh tidak cerita sebentar, mau testimoni Ustaz, ini uang yang 5.000 yang aku kasih, benar-benar Ustaz kita ketemu di Baitullah. Waktu itu juga saya tidak percaya, Ustaz bilang di DP Umroh, mana bisa 5.000 DP Umroh, memang tak bisa kalau pakai otak. Ternyata Ustaz habis itu Allah kasih saya rezeki dan saya bisa sampai. Nah itu betul tuh kata Mas Jad, itu dirapatkan dulu, dianalisa-analisa, diskusi-diskusi ya. Kalau besok kira-kira udah mau kiamat, baru praktek itu. Itulah yang pintar begitu. Ya, gimana caranya? Diskusi, rapat dulu, kami konsolidasikan dulu. Nah, kira-kira besok udah mau kiamat baru praktek itu. Dalam kita SPA begitu ya, nggak usah harus didengar benar. Jadi kalau doa terwujud gimana jadinya? Dia masuk ke zona Sulaiman. Begitu gagal, dia langsung prasangka baik sama Allah karena Allah sudah siapkan yang lebih baik. Tapi kalau target yang jadi bahasa itu, ya kan, begitu berhasil, dia langsung bilang ini karena kerja keras, hasil dari Allah. Tapi begitu gagal dia langsung bilang ini percuma saya lakukan, percuma dong saya dekat-dekat sama anak yatim, percuma saya ini, percuma saya ini. Mudah-mudahan Allah kasih pemahaman kita hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesadaran untuk mau berbuat lebih. Karena sejatinya iman atau ilmu saja itu tidak cukup. Kita perlu action, beramal, yuk bergerak, berbuat sesuai dengan yang kita mampu, sesuai yang kita bisa. Ayaman kemarin saya praktek membayarkan sebuah barang untuk orang yang membenci dan tidak suka kepada saya. Hati saya jadi bahagia malah. Orangnya tidak tahu kalau barangnya kami yang bayarkan. Praktek, action, lakukan. Itu pesan di surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Lakukan sesuatu, jangan jadi konten saja, jangan cuma jadi wacana. Praktekkan semampunya, sebisanya, sesuai bidang masing-masing. Yang bisa masak. Hari ini hari Jumat bisa bagi-bagikan nasi, bagi-bagikan nasi. Ada yang mau sedekah minuman, sedekahlah minuman. Apapun lah kebaikan itu. Antum kalau ikutkan nengok saldo di dompet, tidak akan cukup dan tidak akan pernah mau berbuat baik. Karena setan menakut-nakuti dengan kemiskinan. Jangan sedekah banyak-banyak, sedang-sedang aja.
Ini hari Jumat, hari ini kita beramal soleh. Apa bisa beli pisang? Pisang sedekah 50 menjelang hari raya ke panti asuhan. Belum keluar pagar panti sudah dapat transfer 5 juta. Dan saya bilang kemarin, itu bukan keajaiban. Apa? Saya sering, Ustadz, kalau uang sudah sisa sedikit, saya sedekahkan. Pas uang sisa selembar, saya sedekah. Gak pakai lama, Allah ganti berlembar-lembar. Itu bukan keajaiban. Terus kalau bukan keajaiban apa ya, Man? Itu adalah sebuah metodologi atau sebuah pola. Kalau kamu begini, Allah pasti ganti. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan sama Allah. Itu sebuah rumus, itu sebuah pola, insya Allah akan terus berulang. Terus berulang. Bantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah. Senangkan hati orang lain, Allah akan senangkan hati kita. Muliakan orang lain, Allah akan muliakan kita. Sungguh-sungguhlah dalam memperbaiki hubungan dengan orang lain, Allah akan perbaiki hubungan kita. Terima kasih banyak Abang Kakak. Semoga hari Jumat ini jadi hari Jumat yang penuh berkah. Allah ampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, aib-aib kita, dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak yang baik yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih banyak Abang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.